itu membangun karakter leadership gitu ya, leadership kepemimpinan. Nah, makanya di bulan ini nanti kalau nggak salah tanggal berapa ya Kak David? 18-19. Pokoknya Jumat Sabtu minggu depan 2 minggu lagi ya kan. Itu kita akan ada karakter building selama 2 hari 1 malam. Teman-teman akan dibawa ke suatu tempat, naik ke gunungnya Tuhan untuk bukan retreat ya sejenis itulah ya. 2 hari 1 malam itu tanggal merah, Sabtunya tanggal merah. Jadi Jumat berangkat, nginep Sabtu pagi sampai siang di sana. Kita akan belajar bersama-sama tentang leadership kepemimpinan. Nah, untuk memulainya, sore hari ini Kak Iwan akan menyampaikan sebuah tema yang sama, yaitu adalah youth leadership gitu ya. Sebuah tema yang cukup penting bagi regenerasi kepemimpinan di gereja dan juga dimanapun juga. Begitu. Nah, tolong ya. Nah, ini mohon maaf kalau suaranya rada-rada serak-serak basah itu ya. Suaranya rada habis karena nggak tahu 2-3 hari ini hujan terus ya, dan setiap hari kehujanan jadi rasanya badan ini meriang nggak enak. Tapi hari ini kita tetap semangat, antusias, amin, amin. Aduh, di sini yang meriang, di situ yang dingin rasanya ya, gitu ya. Amin, semangat ya. Nah, kalau kita mau bicara tentang leadership kepemimpinan di tengah-tengah anak muda, Tuhan menciptakan kita bukanlah menjadi ekor tetapi kepala, ya kan? Bukan berarti kita semuanya di sini akan jadi ketua, bukan. Tapi kita akan menjadi pemimpin at least di dalam kehidupan kita secara pribadi, gitu ya. Engkau pasti akan bisa memimpin kehidupanmu menuju ke dalam rencana Tuhan. Kalau engkau melakukan kehidupanmu sesuai dengan rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Nah, sebelum kita belajar tentang prinsip-prinsip kebenaran tentang leadership di dalam firman Tuhan, next Kak Iwan akan berbicara tentang hal ini dulu deh. Akan membuka cara pandang kita atau menyadari keadaan kita hari-hari ini. Fakta kondisi generasi hari-hari ini. Gitu ya. Kak Iwan bukan angger tulis, bukan otak-atik gadok, tetapi Kak Iwan mengambil research di dalam dunia yang memberikan diri untuk mengambil riset tentang anak-anak muda. Gitu ya. Akhirnya ketika Kak Iwan mengambil riset ini, begitu ya, Kak Iwan menemukan bahwa begini. Di dalam riset Kak Iwan menemukan begini, 98% dari anak-anak dan remaja yang disurvei tahu tentang internet, dan bahwa 79,5% diantaranya adalah pengguna internet. Nah, engkau di sini ya termasuk di dalamnya, betul? Apakah di sini nggak ada yang menggunakan internet? Nah kan, sekolah pun sekarang gunakan internet, betul? Ya. Nah, selain itu hampir semua dari mereka tidak setuju terhadap isi pornografi di internet. Hampir semua dari 79% itu nggak setuju kalau pornografi itu, pokoknya nggak setuju tentang pornografi lah. Tapi kenyataannya, namun sejumlah besar anak dan remaja telah terekspos, ya kan, dengan konten pornografi, terutama ketika muncul secara tidak sengaja atau dalam bentuk iklan memiliki nuansa vulgar. Itu di dalam riset yang dilakukan Kominfo. Next, ini masih kelihatannya masih tidak terlalu mengkhawatirkan. Ya, enggak setuju sama pornografi, tapi ada yang terpapar. Tapi kita masuk lebih dalam, ya kan. Berdasarkan survei anak perokok, jumlahnya terus naik. 40% remaja, 45% ya, berusia 13 sampai 19 tahun adalah perokok. Sementara data Global Youth ya, survei itu menyebut Indonesia merupakan negara dengan jumlah remaja perokok terbesar di Asia. Bayangin, se-Asia tuh Indonesia juaranya, terbesar. Orang anak-anak yang
kecanduan rokok di usia 13 sampai 19 tahun. Gila enggak? Kata Direktur Eksekutif Lentera Anak Indonesia itu. Menurut Harry itu, naiknya jumlah anak-anak dan remaja perokok disebabkan iklan rokok menciptakan kesan bahwa rokok adalah sesuatu yang baik dan biasa. Begitu. Apakah teman-teman termasuk di dalam bilangan jumlah ini? Ya. Nah, 70% remaja memiliki kesan positif terhadap iklan rokok dan 50% remaja merasa lebih percaya diri sebagaimana yang diceritakan dalam iklan rokok. Wih, pria sejati ngerokok. Enggak hanya itu, saya menemukan enggak hanya cowok-cowok sekarang yang ngerokok, cewek pun merokok gitu ya. Lebih memprihatinkan ya. Lanjut Henry tadi itu, ketua Lentera tadi. 37% perokok merasa keren seperti citra yang dibangun dalam iklan dan percaya rokok akan memiliki banyak teman. Ini sumbernya dari Liputan 6. Next. Nah, sejak tahun 2012 hingga 2014, kasus aborsi di Indonesia mencapai 2,5 juta. Itu survei tahun segitu ya. Tahun sekarang pasti lebih gila lagi. Ya kan, 2,5 juta orang dengan rincian per tahun aborsi itu 750.000 per tahun. Gila, 7.000 dalam sehari. Bayangin, sehari di Indonesia orang aborsi sekitar 7.000. Gila ya. Ya, dan dalam sehari ya. Dan 30% pelakunya adalah remaja SMP dan SMA. Bayangin, kalau mereka melakukan aborsi, dengan kata lain sudah melakukan hubungan badan suami istri, padahal harusnya belum melakukan hubungan seks. Tapi kenyataannya 7.000, 30%-nya itu anak-anak remaja SMP dan SMA. Gila enggak? Nah, aborsi itu menggugurkan kandungan. Jadi ketika gini, cewek dan cowok berhubungan badan itu akan mengakibatkan sperma ketemu sama sel telur. Kan itu biologi, betul? Sudah belajar kan? Nah, ketika sel telur dan sperma ketemu, ya kan, itu sel telur akan dibuahi, jadilah hamil, hamil, gitu ya. Sehingga, ya kan, disebut aborsi itu adalah menggugurkan kandungan di dalam perutnya. Itu yang namanya aborsi. Dan itu dilakukan 30% dari 7.000 per hari oleh anak-anak SMP dan SMA. Gak gendeng kan? Zamannya Kak Iwan dulu, enggak zamannya Kak Iwan. Kak Iwan lulus kuliah sudah. Tahun 2009, 2008 itu booming banget prostitusi di antara anak SMA pada waktu itu. Gila enggak? Sampai kasusnya yang ketangkep itu sama seorang bos di Kediri itu, ya kan? Itu anak-anak SMA loh, bayangin. Dan ini ini survei ya, kembali lagi ya, bukan Kak Iwan yang ngomong. Fenomena tingginya remaja melakukan aborsi karena akibat perkosaan dan hubungan suka sama suka. Next, ini lebih dalam lagi. Menurut ketua itu Presidium IPW, meski belum memiliki angka pasti tahun ini, namun kecenderungan tersebut telah terlihat tahun 2013 setiap bulan 3-4 kasus perkosaan di Indonesia, ya kan, per hari. Tahun 2014 4 hingga 6 setiap bulannya. Tercatat hingga 50% pelaku perkosaan adalah anak berusia di bawah 20 tahun. Sebagian dari para remaja memperkosa teman perempuannya. Gila enggak? Kemarin parahnya lagi, kemarin waktu Kak Iwan sebelum pelayanan retreat di atas ya, sama Kak David itu. Hari Sabtu, mungkin bulan lalu ya. Kak Iwan baca sebuah artikel gini. Di Mojokerto terjadi. 3 orang anak usia 8 tahun memperkosa anak TK. Bayangin, 3 orang anak umur 8 tahun. Umur 8 tahun itu kelas berapa sih? Kelas 2 lah paling, betul? Itu memperkosa anak seusia Tiffany. Gila enggak? Itu kalau saya jadi orang tua si papa yang diperkosa itu, wah, marahnya kayak apa? Dan itu terjadi di Mojokerto loh, guys, deket dari gini, cuma 1,5 jam mungkin, gitu ya, ya kan, 2 jam ya lah, Mojokerto loh. 3 orang anak usia 8 tahun memperkosa. Dari mana mereka tahu
caranya memperkosa. Usia 8 tahun loh. Enggak gila Kak keadaan generasi ini. Next. Perilaku ya, kenakalan remaja yang dipengaruhi oleh media internet. 1. Perkelahian sebagai akibat dari kecanduan game online yang bertema kekerasan, peperangan dan teroris. Ya kan. Perkataan yang kotor, kasar, tidak senonoh, saling mengejek antar teman yang bermula dari tulis status Facebook, Twitter, jejaring bla 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 itu. Ya kan. Enggak remeh-remeh ini teman-teman. Zaman Kak Iwan itu dulu tawuran itu sudah kayak apa? Citra diri. Kalau menang musuh SMA itu keren gitu ya. Anak-anak sekarang malah lebih gila lagi gitu ya. Next. Ini penipuan melalui media internet rentan ya kan, iklan jual beli barang. Ini penipuan, pemalsuan identitas seterusnya. Next. Ini Kak Iwan ambil aja di internet ya. Penculikan, seringkali terjadi penculikan gadis remaja karena perkenalan dengan teman di Facebook untuk bertemu di dunia nyata sehingga membawa kabur gadis remaja tersebut. Perbuatan asusila seperti perkosaan, percabulan, seks bebas sebagai akibat dari melihat gambar atau video porno di internet. Bayangin. Begitu. Zaman Kak Iwan itu internet belum semarak hari ini gitu ya. Bahkan internet belum 4G, 3G, belum 2G aja belum gitu ya. Masih H+ gitu ya. H- mungkin gitu ya. Masih apa tuh? Nah, itu apa itu namanya? Belum 2G, 1G ya belum mungkin gitu ya. Gitu ya. Internet itu masih susah sekali gitu ya. HP yang paling bagus tuh Nokia 7200 pada waktu itu. Kalian tahu nggak 7200 kayak apa bentuknya? Polimoni. Tapi sudah berwarna. Itu film porno sudah merabak loh. Sebelum itu lewat mana? CD porno, VCD porno. Teman-teman Kak Iwan tuh keren. Kalau nonton film porno itu nggak di rumah, nggak di kamar, tapi di sekolah. Bayangin. Waktu istirahat semuanya keluar gitu ya. Teman-teman Kak Iwan di belakang buka HP nonton bersama-sama gitu ya. Kak Iwan diajak, ayo Riz ikut ini. Enggak ikut aku gitu ya. Kak Iwan keluar ini ya. Karena Kak Iwan enggak mau ternodai dengan hal yang seperti itu. Tapi sekarang internet begitu sangat mudah. Engkau dimanapun engkau bisa menggapai hal-hal itu ya kan. Dengan kata lain engkau lebih dipermudah untuk engkau terjerumus dalam dosa. Dan hal ini sangat-sangat mengkhawatirkan teman-teman kondisi anak muda zaman now ini, generasi ini. Next. Nah ini, menurut Anthony Generali ini ya, final report pornografi, konsumen utama pornografi, ya gila, adalah remaja laki-laki berusia 12-17 tahun. Konsumen utama, dampaknya adalah makin aktif perilaku seksual pranikah yang disertai ketidaktahuan yang pada gilirannya bisa membahayakan kesehatan reproduksi remaja. Gila nggak? Itu loh. Aduh. Ya, konsumen utama pornografi adalah anak-anak usia kayak gitu. 22% pengguna narkoba adalah kalangan pelajar. Itu data dari Badan Narkotika Nasional. Next. Anak muda adalah kelompok paling besar di dunia. Begitu ya. Kata banyak orang, ketika Indonesia berusia 100 tahun, itu Indonesia mengalami bonus demografi. Bonus demografi itu apa? 60% lebih, bahkan sampai 70% lebih penduduk Indonesia itu adalah anak-anak muda. Di bawah 40 tahun umurnya. Itu bonus demografis guys. Nanti kita ya, 40% populasi dunia, 60% ada di Asia. Paling banyak ada di mana? Di Indonesia. Next. Tapi kenyataannya kayak gini, kehidupan anak-anak muda zaman now. Next, semuanya itu akhirnya membentuk mental anak-anak Tuhan seperti apa? Memiliki pemahaman yang dangkal. Pemahaman yang dangkal itu kayak gini loh. Nggak heran banyak anak Tuhan yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Itu diawali dari mana? Kedangkalan, memiliki pemahaman yang dangkal terhadap kebenaran firman Tuhan. Ya kan? Gampang sekali diombang-ambingkan. Egois. Maunya egois itu self-center. Gitu ya. Ingin menang sendiri. Waduh Kak Iwan ini kalau di jalan contohnya itu gregetan sekali.
Anak-anak muda zaman now itu naik motor jangan ngawurnya minta ampun gitu ya. Gila, potong sana, potong sini. Kalau nyebrang dari arah berseberangan gitu, naik motor tuh diagonal. Gila, itu bisa mengalami kecelakaan loh. Ya kan? Egois gitu ya. Egois. Ingin menang sendiri. Individualis. Sukanya yang instan. Contoh kenapa kok sukanya yang instan? Ya kan? Karena perilakumu hari-hari itu membuat engkau akhirnya sukanya cepet-cepet dan cepet. Contohnya kalau kamu nonton film Netflix atau YouTube, kamu gak sabar kan? Kamu akan pencet mencepet-cepetkan supaya lanjut ke bagian yang kamu seneng kan gitu ya. Zaman dulu buru-buru bisa gitu, kamu nonton TV nonton film di TV ya sudah, iklan ya kamu akan tungguin iklan itu sampai selesai. Yang kamu pencet layarnya gini, gak akan berubah gitu ya. Ya kan? Itu kebiasaan yang akhirnya membuat perilakumu tuh akhirnya cepet instan aja, nggak suka proses gitu ya, tidak sabar, tidak menghargai proses. Daya juang itu rendah, menghadapi tantangan tuh, aduh, angel siti, aduh susah kak. Muridnya Kak Iwan selalu ngomong kayak gitu, terutama yang bajunya kotak-kotak merah ini. Daya juangnya itu rendah gitu ya. Bahkan daya juangnya itu kurang, bahkan tidak memiliki ketahanan menghadapi masalah gitu ya. Sedikit-sedikit stres gitu ya. Sedikit-sedikit stres, bad mood gitu ya. Sedikit-sedikit kayak gitu begitu ya. Itu kondisi anak-anak muda zaman now. Mudah stres, mudah kecewa, sering galau. Ya kan, kalian ini generasi galau. Ya kan, sedikit-sedikit galau aja. Ya kan, gabut ya kan, BTA ya. Mudah, akibatnya apa? Engkau mudah diombang-ambingkan dengan ilah zaman ini. Generasimu ini generasi yang dibombardir dengan budaya dan gaya hidup dunia. Enggak jauh beda kayak gini. Kemarin Kak Iwan sempat nonton, itu ada sebuah drama Korea yang judulnya Work Later Drink Now, you know? Pernah tahu? Nggak tahu ya, jangan tonton itu. Ya kan? Itu mengajarkan begini, engkau punya masalah minum, kerjanya nanti minum, ya kan? Itu budaya di sana. Tapi ketika engkau menonton hal itu, jadi engkau, kalau punya masalah larinya ke minum, kalau punya masalah larinya ke drug. Dan tidak hanya itu, engkau dibombardir dengan cara pacaran dunia ini. Cara pacaran yang serba sentuhan, itu ekspresi kasih, sayang. Kalau enggak disentuh, enggak digesek gitu, bukan sayang begitu ya. Sehingga film-film itu memberikan setontonan, kalau pacaran tuh kayak gitu. Kalau sayang-sayangan itu kayak gitu. Sehingga kan ada meme itu, meme itu. Anak-anak SD panggilnya sudah Mimi pipi. Ya kan? Mami papi ayang gitu. Hupi. Gitu ya. Ayah bunda. Ayah lagi di mana? Sudah makan belum gitu ya. Itu jijik, jijik. Dan tanpa sadar engkau dipertontonan, cara pacaran tuh kayak gitu. Cara bersosialisasi tuh kayak gitu. Cara ngomong tuh kayak gitu. Cara bersikap dengan orang dewasa tuh kayak gitu. Begitu ya. Sehingga tanpa sadar engkau menerima hal-hal itu di dalam kehidupanmu. Next. Diombang-ambingkan ilah zaman ini. Begitu ya. Ilah zaman ini tuh bukan lagi bentuknya kayak patung. Bentuknya kayak penyembahan dewa Baal. Bukan. Ilah-ilah zaman ini ilah-ilahmu ini loh. Ini loh, ilahmu zaman ini. Bangun pagi HP, ya, tiap hari HP, sebelum tidur HP, gitu ya. Ini ilahmu zaman ini, gitu ya. Bahkan hobimu itu termasuk ilah. Ilah itu apa sih? Ilah itu adalah gini loh, saingannya Tuhan, gampangannya gitu. Kalau kamu sudah lebih sayang terhadap sesuatu daripada Tuhan, itu buktinya kamu menyembah berhala. Ya kan?
sayang sama HP-mu lebih dari Tuhan. Contohnya apa? Kamu lebih banyak waktumu habis buat HP, bukan untuk cari renungan, bukan untuk mendengarkan khotbah, bukan mendengarkan lagu-lagu, tapi engkau melakukan hobimu dan keinginanmu untuk memuaskan kenikmatanmu. Itu ilah namanya. Memuaskan ego, hasrat nafsu dan keakuan. Jadi kayak gini, engkau generasi saat ini tuh gini, generasi yang tidak bisa menahan diri untuk kepuasan sesaat. Nggak bisa. Nggak bisa. Generasi hari ini tuh kayak gitu. Menjadi pecandu Tuhan, bukan pengikut Tuhan. Pecandu Tuhan tuh kayak gini. Pecandu itu kalau gini, kalau engkau lagi sako aja kamu datang sama Tuhan. Lagi sako, nggak tahu sako. Engkau kalau pengen aja kamu datang sama Tuhan, menganggap Tuhan itu sebagai ATM atau tempat sampah, gitu ya. Kalau kamu lagi butuh, engkau datang sama Tuhan. Tuhan aku capek, Tuhan aku beban berat, gitu ya. Tapi kalau kamu nggak merasakan apa-apa, kamu tinggalkan Tuhan dan kamu nggak buru-buru ingat Tuhan, gitu. Datang ke gerejanya nggak pernah, gitu ya. Padahal selama engkau hidup dimanapun engkau berada, engkau di kamar mandi, engkau di kamar tidur, ya kan, Tuhan ada, ya kan. Akibatnya begitu. Next, manusia rohani kerdil, bayi, pertumbuhan kerohanian tidak ada, mudah sekali kecewa, marah, sakit hati, gampang sekali ceklek, ditegur sedikit marah, emosi, gitu ya. Akhirnya apa? Engkau gampang sekali sakit hati, engkau gampang sekali marah terhadap siapapun, termasuk orang tua, gitu ya. Padahal menasihati, gitu ya. Ciri-ciri orang yang kayak gini tuh, ciri-ciri orang kayak gini loh. Ketika dinasihati sedikit itu langsung kobong, nah itu langsung kobong, ya. Kekristenan yang jatuh bangun. Hari Minggu bertobat, hari Sabtu bertobat, hari Minggu ke gereja, Senin sudah jatuh dalam dosa. Selasa jatuh dalam dosa, Rabu jatuh dalam dosa, Kamis menyesal, Jumat menangis, Sabtu baru ingat Tuhan datang ke gereja. Itu namanya jatuh bangun, ya kan? Kalau engkau jatuh bangun, capek toh. Akhirnya gini, ya wis lah, percuma aku datang sama Tuhan, nanti Senin aku jatuh lagi. Mending aku gak usah datang ke Tuhan aja lah. Daripada aku datang ke Tuhan nanti baru capek juga, akhirnya Senin aku jatuh lagi. Itu kekristenan jatuh bangun itu, ya kan? Tangki emosimu kosong, haus kasih sayang, jablay, jablay, jarang dibelai. Sehingga kamu cari kasih sayang keluar, karena engkau gak dipuaskan kasihmu terhadap orang-orang di luar, oleh orang-orang di dalammu. Nah, generasi yang takut melangkah, ngapa-ngapain takut aja, gitu ya. Enggak lah, gitu ya. Jadi engkau nggak akan bisa maksimal hidupmu karena engkau nggak mau melangkahkan dirimu, gitu ya. Itu akibat dari kondisi yang kayak tadi. Next, bayangkan 10-20 tahun ke depan. Bayangin. Kalau anak-anak remaja pemuda kayak gitu semua, bayang 10-20 tahun ke depan bagaimana keadaan dunia. Bisa bayangin bagaimana anak-anak Tuhan? Bisa bayangin 10 tahun, 20 tahun ke depan masih ada gereja kah? 25 tahun ke depan masih ada gereja kah? Bahkan gini, bagaimana kualitas pemimpin pada waktu itu? Pemimpin Kristen pada waktu itu. Kalau semua anak-anak Tuhan kayak gitu hidupnya. Bisa bayangin? Wong Kak Iwan saat ini hidup aja. Kak Iwan punya anak cewek, kalian tahu lah anaknya Kak Iwan cewek, baru umur 3 tahun besok Mei, gitu ya. Wah itu sudah bukan khawatir ya, sudah sepaneng memikirkan. Kak Iwan ngomong ini, Tiffany ngomong sama Cenensi, ini Tiffany besok sekolah antar jemput, gitu ya, antar jemput. Ya. Aku akan jadi bodyguardnya Tiffany. Gitu ya. Aku nggak percaya semua laki-laki ini hidung belang semua ya. Padahal diriku ya laki-laki gitu ya. Ya. Karena Kak Iwan gak mau anak Kak Iwan diapa-apain sama laki-laki hidung belang. Laki-laki hidung belang tuh kayak apa? Yang hidungnya belang-belang. Ya kan? Bayangin ketika engkau 10 tahun, 20 tahun lagi kau punya anak. Anak-anakmu hidup di dunia yang kayak apa? Bisa bayangin?
Puji Tuhan kalau 5 tahun lagi Tuhan Yesus datang menjemput orang percaya. Bila kalau enggak, 10-20 tahun lagi engkau punya anak. Anakmu hidup di hutan, hutan. Benar-benar kejam. Yang ada semua serigala. Bahkan cewek-cewek pun ada yang jadi serigala mungkin. Begitu ya. Gak bisa bayangin Kak Iwan, 10-20 tahun lagi kalau semua anak Tuhan hidupnya kayak gitu tadi. Ini pertanyaan yang menakutkan. Apa ada 10 tahun, 20 tahun lagi manusia yang Tuhan temui hidupnya tetap kudus dan benar? Aduh. Next. Sebenarnya Tuhan punya rencana seperti apa sih buat anak muda itu? Hah? Sebenarnya Tuhan tuh punya rencana apa? Kalau tadi kita nyanyi Tuhan tak pernah gagal, tapi buktinya kayak gitu tadi, ya kan? Konsumen terbesar pornografi anak-anak umur 13 sampai 17 tahun. 13 sampai 19 tahun. Ya kan? Hidupnya kayak gitu. Nah, terus kalau gitu Tuhan gagal dong dalam rencananya. Betul? Ya, sebenarnya Tuhan punya rencana seperti apa sih di dalam kehidupan anak muda? Next. What the Bible says. Ya. Apa sih kata Alkitab? Lanjut. Yang paling terkenal. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Begitulah. Ya kan? Anak muda, anak-anak di masa mudanya. Katanya firman Tuhan Mazmur 27 ayat 4 begitu. Seperti anak panah, ya kan? Engkau di-create with a purpose. Keren. Engkau diciptakan dengan sebuah tujuan. Ya kan, gambar anak panah yang melesat ke tujuan. Dan pertanyaannya begini. Di tangan siapa engkau hari-hari ini? Kan begitu. Kalau engkau di tangan pahlawan, di tangannya Tuhan, engkau akan melesat ke dalam rencananya Tuhan. Nah persoalannya, hidupmu di tangannya siapa? Hah? Hidupmu di tangannya siapa? Di tangannya iblis, di tangannya hawa nafsumu, di tangannya pornografi, di tangannya apa lagi? Hah? Hal-hal duniawi, ya kan? Hidup anak muda seperti anak panah di tangan pahlawan. Pertanyaannya, hidupmu di tangan siapa? Itu yang menentukan masa depanmu. Tuhan gak pernah gagal dalam hidup kita. Setuju, katakan amin. Yang membuat gagal rencana Tuhan dalam hidupmu itu bukan Tuhan, tapi dirimu sendiri yang menyerahkan hidupmu ke tangan selain Tuhan. Makanya Mazmur 127 ayat 4 ini benar adanya. Di tangan siapa hidupmu hari-hari ini, itu yang mengarahkan kehidupanmu, masa depanmu. Next, kata firman Tuhan. Apa sih kata firman Tuhan? Apa kata Alkitab? Lanjut. Amsal 23 ayat 18. Masa depan ada jaminan Tuhan. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Selagi dalam kandungan, bahkan jauh sebelumnya Allah mengetahui siapa saya dan juga masa depan saya. Kata firman Tuhan itu. Next. What the Bible says. Yesaya 44 ayat 2-24. Allah yang menjadikan kita dan membentuk kita sejak dari kandungan, menciptakan langit bumi alam semesta. Allah yang sama yang akan menolong kita katanya. Yeremia 29 ayat 11 ngomong kayak, Tuhan memiliki rencangan masa depan yang spesial untuk kita. Itu kata Alkitab. Next. Roma 8 ayat 28, Allah terus bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Menjadikan kita bukan ekor, lebih dari pemenang, dan masih banyak lagi. Next. Kalau sebenarnya Tuhan memiliki rancangan seperti itu buat kita, harusnya kita akan dan sedang menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Betul? Kalau rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, tidak mendatangkan kecelakaan, harusnya kita akan dan sedang di dalam rancangan yang damai sejahtera. Betul? Tapi kenyataannya, next. 10 besar di sekolah, apakah banyak anak Tuhan apa bukan? Bila kalau sekolahnya di Petra ya semuanya hampir semua anak Tuhan ya. Tapi kalau engkau di negeri lah, 10 besar ranking itu banyak anak Tuhan atau bukan? Oke. Tak sedikit yang masa depannya hancur karena narkoba, pergaulan bebas, alkohol, pornografi, game. Ya kan, teman Kak Iwan itu SMP
itu ada yang soulmate sama Kak Iwan. Kak Iwan pernah di Tawur, Tawur, dikeroyok di lapangan dandangan itu sama anak-anak dandangan. Itu dibela sama dia. Dia 1 lawan 9 orang atau 10 orang itu. Dan menang. Orangnya ikut karate. Orangnya nakal memang. Dan kamu tahu ketika Kak Iwan kuliah, Kak Iwan dengar apa? Masuk LP karena apa? Pengedar narkoba. Kak Iwan tahu film porno dari siapa? Dari dia. Diajak nonton sama dia. Ya kan? Ya itu next lah, kapan-kapan Kak Iwan cerita. Ya kan? Banyak hidupnya anak-anak Tuhan tuh. Aduh. Jauh dari kata masa depan cerah. Ya kan? Masa depan apa? Lawan cerah itu apa? Mendung. Masa depan suram, madesu. Madesu, masa depan suram. Ya kan? Hamil di luar nikah ada teman Kak Iwan itu. Teman adik tingkat Kak Iwan. Ada teman Kak Iwan. Satu angkatan. Teologia. Jurusan teologia. Gak lulus, dikeluarin dari sekolah karena hamil di luar nikah sama adik tingkat. Cita-citanya mulia jadi hamba Tuhan, tapi gugur di tengah jalan karena nafsu sesaat. Hidup susah, banyak hutang, di penjara banyak namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan apa ngenesnya lagi di dalam penjara bikin komsel bersama-sama gitu ya. Mati karena sakit-sakitan. Nah kalau Tuhan punya rencana kayak gitu tadi loh, buktinya kan kayak gini, betul? Betul? Betul enggak? Next. Kenyataannya kayak gitu loh. Apa pilihanmu? Mau hidup di luar rencana Tuhan? Atau mau hidup menggenapi rencana Tuhan? Tak tanyai, siapa yang hidup mau di luar rencana Tuhan, angkat tangan. Siapa mau hidupnya di dalam rencana Tuhan? Angkat tangan. Engkau tahu kan kondisi zamanmu kayak gitu. Dan firman Tuhan sudah ngomong nih. Bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidupmu. Tapi kenyataannya, hidup anak Tuhan jauh daripada rencana Tuhan. Pilihanmu. Pilihan ada di tanganmu. Engkau taruh hidupmu itu di tangan siapa? Next. Bagaimana cara menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita? Ya kan? Bagaimana caranya menggenapi rencana Tuhan itu terjadi dalam hidup kita? Next. Panah, panah lagi. Nah, anak muda itu kan digambarkan sebagai panah. Pengkhotbah 12 ayat 1 dalam versi mudah dibaca ngomong kayak gini. Salomo menyatakan suatu prinsip yang dapat membantu kita untuk menggunakan tahun-tahun masa muda kita, ya kan, secara bijaksana. Ia mengatakan kayak gini. Ingatlah penciptamu semasa engkau muda. Sekali lagi. Ingatlah penciptamu semasa engkau muda. Sebelum masa buruk datang, sebelum tahun-tahun sebelum masa-masa buruk datang, sebelum tahun-tahun datang, apabila engkau mengatakan aku telah menyia-nyiakan hidupku. Dengan kata lain, jangan sampai engkau nyesel. Kata-kata yang bawah itu, aku telah menyia-nyiakan hidupku, itu kata-kata penyesalan. Banyak loh. Mungkin di usia kalian belum ada penyesalan, tapi di usianya Kak Iwan, umur 35 tahun ini ya. Usia Kak Iwan sekarang tahun ini 35 tahun, masih muda. Gak kerasa wis 35 tahun, apalagi Kak Yuli dan Kak David ya. Berapa itu angkanya gitu ya. Gitu ya. Itu ada anggota PRBK yang paling muda juga di sini ya. Ya kan? Di usia-usia kita yang sudah paruh baya 30 ke atas itu banyak penyesalan. Banyak penyesalan. Banyak penyesalan. Kenapa kok dulu gak gini ya? Kenapa kok dulu gak gitu ya? Kenapa kok gak kayak gini ya? Ada teman Kak Evan yang cerai. Cerai. Ya kan? Menyesal pilih pasangan. Ada yang hidupnya gak cerai, Pak. Ya kan? Temannya Kak Evan ada nih, gak cerai, tapi hidup keluarganya seperti neraka di dunia ini. Ya kan, menyesal pilih pasangan gitu ya.
Ada teman Kak Iwan tuh angkatan Kak Iwan itu yang pindah server. pindah server. Nah, pindah server. Ya kan? Akhirnya gereja bawang. Gitu ya. Enggak tahu gereja bawang, enggak usah tahu. Gitu ya. Karena jodoh, guys. Gitu ya. Nyesel akhirnya. Gitu ya. Menyesal. Makanya jangan sampai menyesal. Gimana caranya supaya kamu gak nyesel? Gimana caranya hidupmu ke depan itu dalam rencananya Tuhan? Salomo ngomong, ingatlah penciptamu semasa engkau muda. Ingat toh penciptamu. Ingat toh Tuhanmu. Makanya Kak Iwan sejak dini dari Tiffany dalam kandungan itu selalu mengenalkan Tuhan dalam kehidupan Tiffany. Sampai sekarang pun Kak Iwan selalu mengenalkan Tuhan. Kak Iwan senang ketika melihat Tiffany itu kalau sebelum tidur, setelah bangun, makan, mau makan, mau tidur, mau apa, berdoa dulu. Tuhan Yesus terima kasih. Bla 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 amin. Ketika Kak Iwan sakit gitu ya, ditumpangi tangan, Tuhan Yesus, papi sakit, berkati Tuhan, haleluya, amin. Kak Iwan kenalkan Tiffany sejak kecil supaya kenal Tuhan. Supaya dia sadar bahwa di dalam hidupnya itu ada Tuhan. Dia sadar bahwa di dalam hidupnya itu ada yang menciptakan dia, yang lebih berkuasa, jauh melebihi apapun juga, dan kita perlu berdoa dan memohon kepadanya. Kalau engkau di dalam setiap langkah kehidupanmu selalu mengingat Tuhan. Setiap engkau gini, hidup itu kan dari B sampai D ya kan. Kalau kita garis hidup kita itu diawali dari B, diakhiri D. B itu born, lahir. D itu dead, mati. Di tengahnya banyak C, choice, pilihan. Ketika engkau dihadapkan ke dalam sebuah pergumulan untuk kamu mengambil decision, keputusan untuk berbuat dosa atau tidak. Kalau engkau ingat Tuhan, di saat itu engkau mengambil keputusan untuk berdosa atau tidak. Pasti engkau memilih berkata tidak kepada dosa, betul? Lagi buka ini Instagram, keputusannya ada ini di tangan kita. Yes or no. Scroll, ya kan? Yes or no. Tapi kalau engkau dadak kamu ingat Tuhan, engkau berdosa enggak? Oh Tuhan terima kasih, penciptaanmu indah sekali. Enggak kan? Engkau akan berkata Tuhan Yesus. Tutup mata dan engkau akan tutup Instagrammu. Makanya Kak Iwan sekarang sudah hampir berapa tahun ya? 4 tahun atau 5 tahun Kak Iwan enggak main Instagram. Karena di situ musuhnya Kak Iwan ada di situ. Musuhnya Kak Iwan. Jadi Kak Iwan sampai sekarang hampir 5 tahun ini. Pernikahan sudah hampir 5 tahun ya. Mungkin 4 tahun apa ya? Usianya Tiffany lebih ya. Kak Iwan sudah enggak mainin Instagram. Ya kan? Karena Kak Iwan enggak mau terkontaminasi dengan hal yang seperti itu. Begitu mudahnya kita jatuh loh. Semudah geser jempolmu. Dan ketika engkau lagi mengambil keputusan ini, kamu berdosa apa enggak? Kalau engkau ingat Tuhan, ya kan, kau enggak akan sampai terjerumus dalam dosa. Contoh gampang, simpel lagi, ketika di sini semua berapa persen sudah punya pacar? Angkat tanganmu. Pacar, bukan pasar ya. Oh enggak gelem ngakoni. Oh mungkin bukan pacar, teman tapi mesra, TTM, atau punya yang ditaksir, iya. Yang gak usah jujur sama Tuhan, gak usah jujur sama Kak Iwan lah, jujur sama Tuhan aja nanti, gitu ya. Banyak sekali pacaran itu keputusan-keputusan loh. Kak Iwan tuh pacaran kudus itu dalam hidup Kak Iwan itu awal dan akhir, you know, awal dan akhir. Gitu ya. Di tengahnya amburadul, gitu ya. Karena Kak Iwan ketika mengambil keputusan untuk pacaran ini loh, itu godaannya banyak loh. Yang nonton film kalau pacaran tuh rangkulan, ya kan. Habis rangkulan tuh tiba-tiba sudah pegangan tangan. Habis itu di sini ada pilihan, ya kan. Di sini ada pilihan. Ini mau pelukan apa tidak?
Oh, pelukan. Oh gitu. Dinding, ada pilihan lagi nih. Dinding, ya, mau cium atau tidak. Kalau sudah milih cium, dinding, ada pilihan lagi nih. Ya kan? Oh, habis ciuman, ya mau lanjut seperti apa, ada pilihannya lagi. Tapi ketika kamu ngambil keputusan ini, kalau kamu ingat Tuhan, kau nggak akan sampai jatuh dalam dosa. Makanya caranya untuk kita hidup di dalam rencananya Tuhan, itu ingat Tuhan di dalam kehidupanmu. Ingat Tuhan. Kak Iwan tuh nyesel, benar-benar nyesel. Di dalam kuliahnya Kak Iwan pada waktu itu, Kak Iwan ini diskorsing. Kak Iwan sekarang sudah enggak izin lah menceritakan hal itu. Tapi dulu saya malu sekali. Mau calon hamba Tuhan, diskorsing. You know diskorsing itu? Diskorsing itu kayak Richard kemarin diskorsing. Enggak ya Chad ya? Enggak. Richard sudah berubah kok jadi anak yang baik gitu. Diskorsing itu engkau enggak dikeluarin tapi engkau enggak boleh sekolah selama 1,5 tahun. Kak Iwan diskorsingnya 1,5 tahun, Cat, lebih parah dari kamu, Cat, gitu ya. Karena yang Kak Iwan lakukan tuh begitu sangat luar biasa, membuat jengkel Tuhan dan juga membuat jengkel pengurus sekolah pada waktu itu, gitu ya. Kak Iwan pernah cerita mungkin, sudah lama mungkin Kak Iwan cerita hal ini gitu ya. Tahun lalu, ya sudah, nggak usah ceritain lagi. Sering ya, ya. Kak Iwan cerita ini bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk ini loh Kak Iwan, enggak, kasih contoh ke kalian, jangan sampai kalian nyesel gitu loh maksudnya. Kak Iwan tuh diskorsing, hampir bunuh diri. Kak Iwan malu pulang ke Kediri gitu ya. Yang datang ke Kediri itu bukan orangnya, tapi surat dari sekolah, datang ke rumah, datang ke gereja, menyatakan Aris Irawan diskorsing gitu ya, karena bertindak asusila gitu ya. Gila nggak? Malu Kak Iwan gitu ya, malu untuk pulang gitu ya. Untung nggak David itu waktu itu mentor dengan baik gitu ya, akhirnya pulih gitu ya. Berawal dari mana? Sakit hati, diputusin pacar, selingkuh gitu ya. Loh iya, pacaran Kak Iwan yang pertama itu kudus, pacarannya di rumah Tuhan, bayangin. Ciuman, boro-boro ciuman, gandengan tangan, itu sekali seumur hidup dengan pacar pertama Kak Iwan. Gitu ya. Itu pacaran paling kudus itu. Ya sesama anak PRBK. Tapi sesama anak PRBK juga yang Singkat cerita, pokoknya pacaran kedua, itu Kak Iwan banyak sekali mengambil keputusan yang keliru dalam hidup Kak Iwan. Karena Kak Iwan gak ingat Tuhan ketika Kak Iwan mengambil keputusan. Kak Iwan waktu itu pacaran dengan adik tingkat dari Semarang, cantik. Dan lebih pintar dari Kak Iwan gitu ya, dalam hal berpacaran gitu ya. Sehingga, wah gila, cewek ini gila. Tak omong gila karena apa? Pengalamannya di dalam seks luar biasa begitu ya. Sehingga mengkamiri Kak Iwan gitu ya. Makanya pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik gitu ya. Kebiasaan yang dibangun di PRBK sudah baik gitu ya. Keluar kota, ketemu sama orang di luar kota dirusak itu ya. Ini gak kuat iman. Betul gak kuat iman. Kenyataannya begini, Kak Iwan pertama kali pacaran diajak ciuman tuh sama cewek ini. Bukan Kak Iwan loh yang ngajak, bukan loh ya, bukan. Tapi cewek ini yang ngajak. Oh, ya manggil kan gitu. Iya, Mew. Gitu ya. Gitu. Di ruang piano pada waktu itu. Kak Iwan ngomong gini. Tidak, Mew. Tidak, Adinda. Itu hal yang keliru, hal yang berdosa gitu ya. Masih kuat imannya. Kesempatan pertama ingat Tuhan. Ingat Tuhan ya. Keputusan cium enggak, enggak gitu ya. Kesempatan kedua, masih ingat tuh, di ruang komputer. Iblis tuh pinter, membuat suasana itu romantis. Sore-sore matahari terbenam, kan itu sunset kan, kuning di pegunungan. Kampusnya Kak Iwan itu di pegunungan. Jadi dingin, sunset, kuning. Lagunya lagu romantis lagi gitu ya. Wah. Sekali lagi pacar Kak Iwan ngajak Kak Iwan ciuman.
Kak Iwan dengan berani berkata tidak. Kesempatan kedua Kak Iwan berkata tidak kepada dosa. Tapi pada kesempatan yang ketiga teman-teman, makanya jangan cobai. Pencobaannya Tuhan Yesus 3 kali benar semua. Kak Iwan 2 kali benar. Pencobaan yang ketiga gak kuat iman. Akhirnya Kak Iwan ciuman deh sama pacar Kak Iwan itu. Singkat cerita, kok Tuhan itu baik. Ada satpam yang keliling guys. di dalam apa? Ruang piano. Jadi ruang piano itu jejer-jejer gitu ya. Itu ada 6 apa 7 ruang piano. Nah, Kak Iwan di dalamnya. Itu sore. Kan kampus sepi sore-sore, ya kan. Pak satpamnya jalan. Gitu. Lah, waktu Kak Iwan cium, wah itu timingnya tepat sekali Tuhan. Bener. Waktu Kak Iwan cium, satpamnya pas di pintu. Pintunya itu ada apa? Kacanya mungkin 40 cm lawan 30, kecil gitu loh. Tapi kok hah? Apa itu? Akhirnya dilaporkanlah ke Puket 3 bagian kesiswaan. Aduh, waktu itu di sidang, diketawain Kak Iwan. Gimana Toris kamu ini gitu ya. Loh gimana, maksudnya gimana itu bukan karena seperti apa. Kak Iwan waktu itu tahun kedua. Tahun pertama Kak Iwan lalui itu dengan baik. Bahkan jadi mahasiswa yang berperilaku baik gitu loh. Tapi tahun kedua ketika ketemu cewek ini berubah jadi buruk. Nah itu yang disesali sama dosen Kak Iwan, pengurus waktu itu. Kenapa Doris? Wis setahun api-api. Tahun kedua kok koyok ngene gitu ya. Enggak tahu Pak, kilaf. Kilaf gitu ya. Kilaf. Ini loh. Ngambil keputusan. Gak inget Tuhan. Akhirnya jatuh dalam dosa. Puji Tuhannya loh. Itu dikonangi. Puji Tuhan. Kenapa? Akhirnya Kak Iwan gak kebablasan. Bayangin kalau kebablasan guys. Itu bisa kayak jadi ceritanya temen seangkatannya Kak Iwan yang hamil di luar nikah. Akhirnya dikeluarin. Singkat cerita Kak Iwan diskorsing 1 semester, pulang ke Kediri, dengan malu, ya kan? Si cewek dikeluarkan karena dianggap saya ini korban, korban. Ya ampun, jadi korban pemerkosaan gitu ya. Jadi korban gitu ya. Malu, waduh kok malu. Tapi kayak gini, ketika Kak Iwan renungin kayak gini, kenapa kok akibatnya? Akhirnya Kak Iwan malu karena akibatnya. Tapi ketika Kak Iwan melakukan itu, Kak Iwan gak malu. Padahal lebih jauh daripada itu, Kak Iwan malu terhadap manusia. Tapi ketika Kak Iwan melakukan, Kak Iwan gak malu sama Tuhan. Kak Iwan gak ingat ada Tuhan. Kak Iwan gak ingat Kak Iwan ini calon hamba Tuhan. Kak Iwan gak ingat Kak Iwan ini ditebus sama Tuhan. Kak Iwan gak ingat kalau Kak Iwan diciptakan oleh Tuhan dan Tuhan ada bersama-sama Kak Iwan. Dan ketika Kak Iwan mengambil keputusan untuk mencium seorang cewek itu, di waktu itu Kak Iwan gak malu. Karena apa? Kak Iwan gak mengingat Tuhan. Endingnya apa? Aku telah menyia-nyiakan hidupku. Akhirnya Kak Iwan diskorsing lah 1,5 tahun di Kediri. Maka dari itu teman-teman, poin yang pertama, bagaimana caranya engkau bisa hidup dalam rencana Tuhan? Ingat Tuhan di setiap engkau mengambil keputusan. Apa yang kita lakukan setiap hari akan membantu kita atau mencelakakan kita. Ada 2 tipe orang yang menjalani kehidupan. Jadi gini, manusia itu digolongkan 2 saat dia menjalankan kehidupannya. Yang pertama adalah memperbaiki kehidupannya atau mempersiapkan kehidupannya. Kalau engkau adalah tipe orang yang memperbaiki, berarti engkau sedang apa? Masa lalumu engkau lakukan dengan tidak benar. Sehingga engkau hari ini memperbaiki hal yang sudah kau lakukan di masa lalu. Contoh paling simpel kayak gini. Engkau gak ngerjakan PR ini di masa lalumu kemarin. Hari ini engkau keteteran. Hari ini engkau gak bisa mempersiapkan hidupmu untuk masa depan. Engkau harus mengerjakan segala sesuatu yang engkau teledori di masa lalumu. Kalau engkau mau jadi orang sukses, itu mempersiapkan hidup.
ketika engkau menjalani hidupmu hari ini itu engkau lagi sedang melakukan persiapan untuk masa depanmu, bukan memperbaiki masa lalumu. Kalau setiap keputusan demi keputusan engkau mengambil dengan cara yang salah, engkau akan menjalani hari demi hari hidupmu hanya untuk memperbaiki masa lalumu, supaya masa kinimu itu menjadi baik. Dalam hal apapun. Oh, berarti Tuhan gak ngampuni dosa kita dong? Benar, Tuhan mengampuni, tapi ada pasti konsekuensi di dalam kehidupanmu. Engkau harus hidup di dalam intimidasi iblis, sehingga engkau harus memperbaiki kehidupanmu. Hidupmu gak bisa maksimal, sehingga engkau gak bisa mempersiapkan masa depanmu. Nah, engkau sedang menjalani hari-harimu itu dengan memperbaiki apa yang engkau lakukan masa lalumu, atau engkau sedang mempersiapkan masa depanmu. Kalau engkau mau sukses, tidak ada cara lain kecuali engkau menjalani hidupmu untuk memprepare masa depanmu. Kak Iwan menyesal hari ini karena Kak Iwan enggak belajar bahasa Inggris dengan baik dan benar. Makanya Kak Iwan gemes sama Richard. Richard, kamu ini dileskan di IF habis puluhan juta, cuma bisa yes no ya Richard ya. Ya Richard ya. Oh, I am Richard Isa gitu ya. Tapi begini, Kak Iwan menyesal sehingga sekarang Kak Iwan enggak bisa berbahasa Inggris dengan baik, ngomong bahasa Inggris tidak lancar. Makanya ketika kemarin ada kesempatan sama Kak David ke Malaysia, ya kan, sama Singapura, ya kan, Kak Iwan ngomongnya yes no, yes, no gitu, ya kan. Nggak bisa ngomong dengan baik, bahkan nggak bisa belajar hal-hal yang baru, yang keren di dalam YouTube, di dalam internet dari sumber-sumber dalam bahasa Inggris, begitu. Akhirnya apa? Sekarang memperbaiki hal-hal yang seperti itu. Nah, hidupmu kau sedang menjalaninya. Engkau menjalani hari-harimu itu sedang memperbaiki atau mempersiapkan. Jangan sampai hidupmu terus-terusan memperbaiki. Kalaupun saat ini kamu sedang memperbaiki karena keputusan-keputusan masa lalumu, stop hari ini. Besok mulai hari ini engkau sedang memikirkan masa depanmu dan memplanningkan masa depanmu. Bayangin, ini usia anak-anak kayak gini ya. Kalau kamu setiap hari menjalani hidupmu dengan mempersiapkan masa depanmu, ya kan, 5-10 tahun lagi masa depanmu gilang gemilang enggak? Gilang gemilang. Meskipun engkau berasal dari orang tua yang keluarga yang broken home atau keluarga yang tidak mampu menyekolahkanmu tinggi, tapi ketika engkau mempersiapkan diri, ketika SMP dan SMA, ketika kuliah nilaimu bagus, ranking 1 terus misalnya, engkau kuliah, orang tuamu gak punya biaya, tapi ketika engkau apply masuk ke perguruan tinggi, ke university, engkau dapat beasiswa. Karena apa? Engkau mempersiapkan hidupmu mulai sekarang. Jadi masa depan itu Tuhan sediakan, tapi yang mengantarkanmu sampai ke dalam masa depan yang disiapkan Tuhan itu keputusanmu hari ini. Makanya keputusanmu hari ini itulah yang mempengaruhi masa depanmu. Persiapkanlah masa depanmu mulai hari ini. Ambil keputusan demi keputusan dalam hidupmu dengan mengingat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jangan hidup murahan. Cewek-cewek jangan mau hidupmu murahan. Jangan jual mahal. Karena hargamu itu darah Yesus. Amin. Laki-laki, ya kan, jangan jadi laki-laki dumbelang. Karena Tuhan ciptakan kamu bukan jadi zebra yang belang-belang. Ya kan? Tuhan ciptakan kamu serupa dengan Kristus yang penuh dengan kasih. Perlakukanlah wanita dengan kasih Kristus. Amin. 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 Nah, itu loh. Jangan hidup murahan karena hidupmu itu mahal. Amin. Next. Yang kedua. Ketika yang pertama tadi, kalau kamu mau masuk dalam rencananya Tuhan, ingat Tuhan di dalam setiap keputusan demi keputusan. Yang kedua, jawaban pertanyaan ini. Why I'm here? Mengapa saya ada di dunia ini? Yang kedua, engkau tahu tujuan hidupmu di dunia ini. Gimana tadi yang cara engkau masuk dalam rencananya Tuhan? Yang pertama apa? Ingat Tuhan di dalam setiap keputusan. Dalam setiap kehidupan. Apa? Ingat. Katakan bersama Kak Iwan, ingat Tuhan. 2, 3. Poin yang kedua,
supaya kamu masuk dalam rencananya Tuhan? Jawaban pertanyaan ini, Allah itu tidak iseng-iseng menciptakan kita. Jadi Anda ada bukan kebetulan. Meskipun engkau kebetulan ada di dunia ini, Tuhan pun tetap menciptakan engkau dan menciptakan engkau ada sebuah tujuannya. Rick Warren ini seorang penulis buku. Kak Iwan baca buku ini, The Purpose Driven Life. Jadi kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Itu buku tebelnya segini. Itu keren. Kalau kamu mau digerakkan oleh tujuan hidupmu, bacaan ini, kau jadi akan sukses. Rick Warren ngomong kayak gini, kalau Anda ingin tahu mengapa Anda ada ditempatkan di dunia, Anda harus memulainya dengan Tuhan. Kita dilahirkan melalui rencananya dan bagi rencananya. Jadi engkau ada di dunia ini, ya kan, itu karena rencana Tuhan. Kalau engkau mau tahu, ya mulailah dari Tuhan. Caranya gimana? Ya datang sama Tuhan, ingat Tuhan, datang sama Tuhan, baca firman Tuhan. Dari situ engkau akan tahu rencana Tuhan dalam hidupmu. Next. Anda bukanlah kebetulan, ini Mazmur 139:12 tadi. Next. Ini salah satu penulis buku juga, Thomas Charles. Kak Iwan pernah baca buku ini juga. Manusia hidup tanpa suatu tujuan adalah ibarat sebuah kapal tanpa kemudi, seperti anak terlantar yang sia-sia dan bukan siapa-siapa. Dalam bukunya dia ngomong kayak gini, setiap orang itu digerakkan oleh sesuatu tujuan itu. Hidup seseorang itu digerakkan oleh sesuatu, ya kan? Nilai hidup, keyakinan, masalah, tekanan, ketakutan dan lain sebagainya. Penggerak paling umum dalam kehidupan manusia yang pertama itu adalah rasa bersalah. Kalau hidupmu selama ini digerakkan masalah rasa bersalah, itu berarti engkau sedang hidup di dalam intimidasi iblis. Oleh karena keputusan-keputusan masa lalumu yang keliru. Nah, penyesalan berlarut-larut membuat masa lalu Anda itu mengendalikan masa depan. Jadi karena engkau berlarut-larut di masa lalu, dosa masa lalu, termasuk kehidupan rumah tangga, orang tuamu, termasuk kondisi perekonomian, itu membuat engkau itu tertekan oleh masa lalu. Sehingga masa depanmu pun itu dikendalikan oleh masa lalumu. Sehingga engkau jadi orang yang minder, yang gak bisa bergaul, yang belajar pun ogah-ogahan, yang sedikit demi sedikit menoleh ke belakang. Oh alah, orang tua aku kayak gitu, aku gak mungkin jadilah orang sukses, hidupku biasa-biasa aja gitu. Banyak toh film-film yang kayak gitu, ya kan. Orang tuanya beradul, hidupnya ya wis lah, sama kayak mereka aja lah. Mereka minum ya minum, mereka judi ya berjudi. Digerakkan masa lalu, sehingga masa depannya pun dipengaruhi oleh masa lalu. Itu contoh hidup yang digerakkan oleh masa lalu. Rasa bersalah, kebencian dan kemarahan. Ini harus melepaskan pengampunan. Ada loh yang tumbuh tuh dengan kebencian dan kemarahan, kepahitan. Kak Iwan sering kali ya, waktu Kak Iwan masih aktif di dalam pelayanan Young Men, ya, CMN Indonesia, Pria Jati gitu ya. Banyak sekali anak-anak yang tumbuh sakit hati sama orang tuanya, mau bunuh orang tuanya. Karena apa? Melihat papahnya mukuli mamahnya, ya kan? Melihat mamahnya selingkuh, ya kan? Amburadul dan sebagainya. Akhirnya marah, emosi. Kehidupannya digerakkan oleh kebencian. Akhirnya apa? Tanpa sadar hidupnya akhirnya dijalani dengan parah, rusak. Karena apa? Hidupnya digerakkan oleh kebencian. Ada juga hidup yang digerakkan oleh ketakutan. Pada umumnya dibangun dengan pikiran yang salah. Ketakutan tentang masa depan yang gak jelas. Aku minder, aku ini hitam. Ya, gigiku tonggos ya, kayak Iwan gitu ya. Apa ya ada tuh yang suka sama aku? Wah gak mungkin aku punya pacar, apalagi punya suami atau punya istri, ya gak mungkin lah. Wis lah hidupku tak
jual murah aja lah, siapapun yang mau, aku mau deh gitu ya. Tak kasihkanlah tubuhku semuanya kepadanya gitu ya. Akhirnya gitu ya. Akhirnya apa? Ketakutan-ketakutan itu yang menggerakkan kehidupannya. Takutlah tentang masa depan, gak dapat jodoh. Akhirnya apa? Mau menikah sama mereka. Ya kan? Sudah bagus-bagus namanya itu siapa? Maria. Gitu ya. Di depannya ditambahi Siti. Gitu ya. Duh. Sudah bagus-bagus namanya Michael. Ya. Di depan ditambahi M. M Michael. Aduh. Gitu ya. Ini karena digerakkan sama ketakutan. Takut gak dapat jodoh, akhirnya kayak gitu. Takut gak dapat pekerjaan, akhirnya diiming-imingi pekerjaan. Hidup yang digerakkan oleh ketakutan. Yang selanjutnya ini, hidup yang digerakkan oleh materialisme, harta. Jadi pikirannya uang aja begitu. Aku mau sukses dengan cara apapun juga. Wes, aku sudah males hidup miskin, ya kan? Ketika dapat kesempatan berbuat curang, korupsi lah dan sebagainya lah. Itu kehidupannya digerakkan oleh materialisme. Termasuk cewek dan cowok yang menjual dirinya jadi pelacur, baik itu cewek maupun cowok, karena materi. Loh ya loh, yang ketangkep sama pengusaha waktu Kak Iwan mungkin 5-10 tahun yang lalu atau 7-8 tahun yang lalu, itu karena ekonomi juga. Tas branded lah, apalah, ya kan. Digerakkan oleh materialisme sehingga hidupnya amburadul. Kebutuhan akan pengakuan. Seberapa banyak sih anak-anak muda yang butuh pengakuan juga? Mengaktualisasi diri sehingga semuanya itu dikerjakan supaya iki loh aku gitu. Supaya kebutuhan akan pengakuan gitu loh. Supaya iki loh Aris Irawan, ikut band. Iki loh Aris Irawan gitu ya. Ikut ini, iki loh Aris Irawan. Lek sudah menyampai kepada itu tuh rasanya bangga dilihat orang, diakui, ternyata mantep gue, ini gue. Gini kamu gitu. Termasuk apa? Masuk ke dalam pergaulan bebas, masuk ke dalam merokok, narkoba dan sebagainya karena pengakuan supaya dilihat, diakui, ya kan? Itu hidup yang digerakkan oleh tujuan-tujuan yang salah. Next, kalau Anda hidup dengan tujuan Tuhan, maka satu, ini catat, menemukan makna hidup. Tanpa Tuhan, hidup kita tidak memiliki tujuan. Tanpa tujuan hidup kita tidak memiliki makna. Tanpa makna hidup kita tidak mempunyai harapan. Ya, kamu pernah pada titik di mana kamu mikir hidup ini ngapain sih? Gitu. Pernah nggak berpikir gabut, nggak hidup ini ngapain sih? Pernah mikir kayak gitu gak sih? Pernah nggak? Kalau belum pernah, saya doakan kamu semua pada titik itu supaya kamu menyadari bahwa hidupmu perlu tujuan hidup dan di dalam Tuhanlah engkau akan menemukan makna hidupmu. Ya, hidup dipermudah, gaya hidup terkendali sesuai dengan waktu dan sumber daya yang diberikan Tuhan. Hidup di dalam Tuhan itu bukan gak susah teman-teman, mudah. Mudahnya apa? Tuhan janjikan kok masa depan yang gilang gemilang, wah mudah. Tapi untuk masuk di dalam kemudahan itu perlu perjuangan. Keputusan demi keputusan. Ingat poin pertama, ingat Tuhan. Hidup terfokus teman-teman. Hidup terfokus. Usaha dan energi terpusat pada hal yang penting. Jadi gini, hidupmu hari demi hari hanya melakukan hal-hal yang penting. Kalau kamu merasa pacaran gak penting, jangan pacaran dulu. Kerjakan yang lebih penting dari pacaran, yaitu studi, mempersiapkan masa depan. Kalau kau merasa bahwa orang tuamu gak cukup kaya untuk menyekolahkanmu tinggi, persiapkanlah nilai-nilai rapotmu yang tinggi. Supaya apa? Prestasi-prestasimu itu akan membawa kamu bisa masuk dapat beasiswa di perguruan tinggi. Kalau hal-hal gak penting, ya kan? Main game gak penting, singkirkan itu. Kalau engkau punya tujuan di dalam Tuhan, hidupmu akan fokus. Hidupmu akan maksimal, amin.
Ketika Kak Iwan tahu Kak Iwan punya tujuan sekolah, Kak Iwan habiskan waktu 6-8 jam per hari untuk belajar bermain piano pada waktu itu. Pacaran tak anggap penting? Enggak. Tidur siang tak anggap penting? Yang lain tidur siang Kak Iwan latihan piano. Ya kan? Yang lain malam-malam nongkrong, ngobrol-ngobrol, cerita sama teman-temannya, hai. Kak Iwan anggap itu penting? Enggak. Kak Iwan belajar dan puji Tuhan. Nilai Kak Iwan selalu terbaik di semua mayor piano. Karena apa? Kak Iwan punya fokus tujuan yang jelas. Sehingga Kak Iwan mengerjakan hal-hal yang penting dalam hidup Kak Iwan. Sehingga Kak Iwan sekarang bisa main piano kayak gini bukan karena Kak Iwan pinter, tapi Kak Iwan tekun. Kak Iwan akui adalah Kak Iwan ini bukan orang yang pintar, tapi Kak Iwan adalah orang yang tekun. Bisa karena tekun. Gitu ya. Beda kayak Aron, beda kayak Elang gitu ya. Elang, Aron itu orang-orang yang dikasih karunia, ya kan, di dalam bermusik begitu ya. Sekali lihat aja bisa, gitu ya. Sekali belajar semua alat musik bisa, ya kan. Kak Iwan enggak kayak gitu. Kak Iwan harus tekun 6-8 jam setiap hari. Bisa kayak gini. Begitu. Hidup itu terfokus kalau kamu punya tujuan, apalagi dalam Tuhan. Hal-hal yang enggak penting kamu enggak akan lakukan. Amin. Hidup termotivasi, tujuan selalu menghasilkan keinginan yang kuat dan membangkitkan energi. Kalau engkau bertekun dalam tujuan dengan Tuhan, pasti gini loh, Tuhan selalu memberikan energi, semangat, antusias, sehingga engkau bisa termotivasi hari demi hari untuk mencapai sebuah tujuanmu dalam kehidupanmu. Apa yang akhirnya paling penting, bukan apa yang dikatakan orang lain tentang hidup Anda, tetapi apa yang Tuhan katakan tentang Anda. Jadi meskipun orang lain melihat kamu aneh, orang lain ngomong goblok, orang lain ngomong kamu gak becus, orang lain ngomong kamu gak berharga, orang yang lain ngomong kamu orang yang bandel murahan dan sebagainya, gak usah kamu gubris. Yang penting itu apa kata Tuhan di dalam kehidupan. Engkau berharga di matanya, engkau mulia, engkau biji matanya. Bahkan Tuhan mengenalmu sejak sebelum engkau ada di dalam kandungan ibumu. Ya kan? Merancangkan masa depan yang gilang gemilang dalam hidupmu. Bukan perancangan kecelakaan. Amin. Makanya kalau engkau mau hidup di dalam rencananya Tuhan, yang pertama tadi apa? Ingat Tuhan di masa mudamu. Setiap keputusan demi keputusan di dalam kehidupanmu, ambillah keputusan itu dengan menyertakan takut akan Tuhan. Yang kedua apa? Hidup digerakkan oleh tujuan. Tujuannya di dalam Tuhan. Amin. Maka dari itu, lambat laun hidupmu step by step akan menuju ke dalam rencana yang Tuhan sudah siapkan. Yang setuju katakan amin. Amin. Termasuk engkau menjadi pemimpin yang diberkati Tuhan.